Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan pertama dari video pembelajaran ini, terkait dengan pengantar statistika, ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam video pembelajaran ini. Silahkan Anda semua menyimak video pembelajaran ini dan Anda bisa bertanya pada forum diskusi yang nantinya disediakan setelah video pembelajaran ini disampaikan. Terkait pengantar statistika, tentunya ada beberapa hal yang perlu dipahamkan atau perlu dipahami oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah bahwa statistika itu sebetulnya erat dengan kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa contoh, misalnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ibu yang melakukan budgeting, atau seorang ibu yang melakukan penyusunan laporan keuangan dan menentukan anggaran berapa yang harus dikeluarkan setiap harinya atau setiap minggunya. Kemudian mahasiswa dalam melakukan penghitungan indeks prestasi. Jika mahasiswa mengukur indeks prestasinya dan ingin menentukan seberapa tinggi kemampuannya, ini juga bisa memanfaatkan statistika. Kemudian ada prediksi kemunculan berbagai gejala alam seperti cuaca dan astronomi, dan juga industri. Industri ini sering memanfaatkan statistika, yaitu untuk menentukan jumlah produk yang harus diproduksi atau menentukan jumlah harga misalnya, agar barang produksi itu tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah. Berikutnya adalah para pialang saham atau pengusaha yang ingin memperoleh keuntungan dan penentuan dalam strategi bisnisnya. Ini seringkali memanfaatkan statistika untuk memprediksi keuntungan yang didapatkan. Berikutnya adalah olahraga. Statistik juga sering dimanfaatkan untuk membeli pemain. Bagi Anda yang hobi dengan olahraga sepak bola misalnya, untuk menentukan harga pemain itu salah satunya ditentukan dengan adanya statistik dari pemain itu sendiri. Berikutnya, tentu saja statistika sering dipergunakan sebagai alat bantu penelitian. Ini yang nantinya akan seluruh mahasiswa pelajari, yaitu bagaimana memanfaatkan statistika untuk melakukan atau untuk sebagai alat bantu penelitian. Kemudian statistika juga sering dimanfaatkan untuk survei partai politik, misalnya dalam menentukan kemenangan parpol atau kemenangan calon yang diusung, atau bisa juga untuk menentukan pendapat publik terkait partai atau calon yang diusung. Kemudian sensus penduduk, tentunya ini dilakukan oleh badan sensus yang memanfaatkan juga statistika. Ini juga ada yang berkaitan dengan paririmbon atau primbon. Misalnya, jika Anda pernah mendengar istilah ini adalah kearifan lokal yang berbasis statistika tradisional. Misalnya untuk menentukan perjodohan, tanggal pernikahan, dan sebagainya. Kemudian kedokteran. Ini memanfaatkan statistika misalnya untuk mengukur penyebaran wabah penyakit di suatu daerah. Misalnya saat ini kondisi pandemik COVID-19 juga bisa ditentukan kemungkinan seberapa turun tingkat penyebaran dari COVID-19 ini. Atau misalnya akankah ada second wave atau gelombang-gelombang pandemik berikutnya, ini sebetulnya sudah bisa diprediksi dengan menggunakan statistika. Kemudian peluang lotre atau perjudian, ini juga sering kali memanfaatkan statistika. Walaupun ini negatif, tetapi ternyata tidak sembarangan orang ada yang misalnya dia ikut undian, ikut lotre, tapi mengetahui kemungkinan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari lotre tersebut. Dan contoh terakhir adalah pengambilan keputusan dalam penentuan anggaran, baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Tentunya ini ditentukan salah satunya memanfaatkan statistika. Nah, kalian semua bisa juga mencari contoh-contoh lain yang memanfaatkan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi tentunya sebelum menentukan contoh-contoh seperti apa,
ada baiknya kita mengetahui istilah, sejarah, dan hakikat statistika itu sendiri supaya dapat menentukan mana yang bisa memanfaatkan statistika dalam kehidupan sehari-hari atau mana yang tidak. Berikut etimologi statistika. Statistika sendiri berasal dari kata status atau statista yang berasal dari bahasa Latin. Ada juga yang menyebutkan istilah state dalam bahasa Inggris, stat Belanda yang artinya negara. Jadi statistika itu sebetulnya pertama kali itu dimanfaatkan untuk bahan catatan sebuah negara. Nah, makanya pada awalnya status atau statista ini mencatat data-data dari berbagai negara yang kemudian dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di suatu negara. Nah, tulisan Aristoteles yang berjudul Politeia ini menguraikan keadaan 158 negara. Nah, ini sumber munculnya dari kata statistika itu sendiri. Karena Aristoteles sudah mampu menguraikan keadaan 158 negara yang akhirnya ini mendasari munculnya istilah statistika. Nah, pada abad ke-17 dan 18, kata statistika ini juga bersaing. Ada yang menyebutnya di Inggris itu sebagai political arithmetic. Pada abad ke-17 ini sangat populer. Nah, kemudian ada yang berkembang dua istilah lain, yaitu publicistika atau publisistika dan statistika di Jerman pada abad ke-18. Karena ternyata istilah political arithmetic ini tidak mewakili banyak hal dalam konsep-konsep statistika, dan juga publisistika ini hanya berkaitan dengan publik. Nah, istilah yang umum akhirnya lebih banyak digunakan adalah istilah di Jerman, yaitu statistik, yang akhirnya berkembang ke dalam bahasa-bahasa lain, yaitu statistik atau statistika. Nah, yang bertahan adalah kata statistika. Nah, apa sebetulnya perbedaan kata statistika dan kata statistik? Yang pertama, statistics atau statistika ini berbicara tentang ilmu statistik. Atau, ini perbedaannya tanpa S, statistik, atau yang kita sebut dengan statistik, ini adalah ukuran-ukuran berupa data dan angka. Berarti statistika ini adalah ilmu tentang cara-cara menguraikan atau mendeskripsikan ukuran-ukuran berupa data yang biasanya di sini datanya itu adalah angka. Nah, statistika sendiri, saya kutip dari Sujana, merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan simpulan berdasarkan kumpulan dan penganalisisan data yang telah dilakukan. Nah, statistika ini sendiri berbeda dengan kata statistik. Jadi kalau tadi statistika ini adalah pengetahuan terkait cara pengumpulan data, kalau statistik ini adalah hasil kumpulan data, baik berupa bilangan maupun non-bilangan. Jadi kita jangan terpaku bahwa data itu hanya selalu bilangan. Bisa saja data yang didapatkan itu adalah data non-bilangan yang diperoleh dari proses statistika ini. Nah, statistika ini yang akan Anda pelajari lebih lanjut adalah statistika terapan, karena kita memang tidak secara khusus mempelajari statistika, tetapi kita hanya menggunakan ilmu statistika untuk membantu pemrosesan data, terutama bagi Anda yang memang tertarik untuk meneliti secara kuantitatif. Walaupun demikian, penelitian yang menggunakan statistika itu tidak mesti atau tidak harus kuantitatif. Bisa saja penelitian kualitatif itu tetap memanfaatkan statistika. Nah, pada saat ini kita mengenal statistika teoretik dan statistika terapan. Nah, tapi Anda ini hanya yang kedua ini, statistika terapan. Kenapa tidak yang teoretik? Nah, ini khusus biasanya bagi Anda yang memang mempelajari bidang matematika. Nah, statistika terapan sebetulnya memanfaatkan rumus-rumus statistika yang dipelajari secara matematis. Nah, perbedaannya dengan yang teoretis ini, kita sebetulnya tidak perlu memahami secara terperinci rumusan-rumusan matematika atau teori-teori matematika. Tetapi pada statistika terapan ini kita hanya memanfaatkan teorinya saja untuk diterapkan pada penelitian kita.
Nah, di dalam bidang ilmu alam ada juga yang menyebutkan fisika statistik. Nah, di bidang ilmu teknik juga dikenal dengan nama stokastik. Dan di bidang ilmu pertanian juga banyak menggunakan statistika. Nah, di bidang ilmu sosial, statistika juga digunakan di berbagai bidang ilmu. Saat ini justru malah bidang sosial ini banyak memanfaatkan statistika agar sosial itu walaupun misalnya bukan termasuk ilmu pasti, tetapi statistika itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat argumen dalam penelitian. Nah, misalnya di psikologi ini sudah juga memanfaatkan statistika, kemudian manajemen, pendidikan, linguistik, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dan juga sosiologi ini memanfaatkan statistika terapan untuk melakukan penelitian. Nah, ternyata di bidang linguistik, bagi Anda yang mengambil saat ini konsentrasi linguistik tentu bisa dimanfaatkan. Misalnya pada kajian leksikografi itu ada leksikostatistik, atau dialektologi ada pemanfaatkan statistika untuk dialektologi. Biasanya nanti berkaitan dengan dialektometri. Atau misalnya sosiolinguistik, ingin menentukan variasi bahasa, nah, biasanya memanfaatkan juga statistika deskriptif untuk memetakan data dari variasi bahasa itu sendiri. Jadi banyak. Hanya memang di bidang sastra itu sendiri, karena kita terbagi antara linguistik dan sastra, memang di bidang sastra statistika belum banyak digunakan, bahkan mungkin jika ada pun sangat minim sekali. Tapi berbeda dengan bidang linguistik, linguistik ini sudah sering memanfaatkan. Bahkan salah satu kajian linguistik yang benar-benar memanfaatkan statistika, salah satunya adalah linguistik korpus. Itu memanfaatkan statistika terapan untuk mengolah datanya. Nah, kategori statistika terapan itu ada beberapa. Yang pertama ada statistika deskriptif atau deduktif. Nah, ini adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, tapi tidak bermaksud untuk membuat simpulan umum atau yang berlaku umum. Ini hanya menggambarkan saja. Misalnya dari tabel tertentu kita temukan data, di dalam tabel tersebut misalnya ada nilai yang paling sering muncul atau disebut dengan modus. Nah, itu salah satunya termasuk statistika deskriptif. Ada juga statistika inferensial atau induktif. Ini termasuk statistika probabilitas. Nah, biasanya ini sangat memanfaatkan istilahnya nanti penggunaan populasi dan sampel. Jadi populasi itu keseluruhan dan nanti diambil data sampelnya saja untuk diberlakukan untuk merepresentasikan populasi. Jadi kita menghitung dari sampel, kita bisa mengetahui keadaan populasi yang seluruhnya atau sebesar-besarnya. Nah, ini statistika inferensial ini memang lebih banyak digunakan. Salah satunya ya jika di bidang sosial, psikologi ini sering juga dimanfaatkan. Nah, bukan berarti pada bidang linguistik ini tidak bisa digunakan. Ini bisa saja digunakan tergantung dari penelitian yang nantinya Anda laksanakan. Nah, subkategori statistika inferensial nanti Anda akan mengenal istilahnya ada statistika parametrik. Yang kedua adalah statistika non-parametrik. Apa bedanya? Bedanya statistika parametrik ini harus memiliki parameter populasinya yang memiliki syarat-syarat. Nah, seperti syarat data berkala, interval, atau rasio. Syarat pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal atau memenuhi syarat normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen atau memiliki homogenitas, dan juga memiliki model regresi linear dan sebagainya. Ini ada syarat-syarat tertentu. Jika tidak memenuhi salah satu syarat dari statistika parametrik, maka yang akan digunakan penghitungannya itu atau pengambilan simpulannya itu menggunakan statistika non-parametrik. Nah, ini tidak harus mengikuti syarat ini karena non-parametrik ini bebas dari syarat-syarat. Nah, berikutnya adalah terkait ciri statistika. Yang pertama, biasanya ya bagi Anda yang masuk linguistik agak alergi dengan angka, tapi di statistika mau tidak mau Anda harus bekerja dengan yang namanya angka dan bilangan.
Nah, walaupun data kualitatif ini bisa saja dikonversi menjadi data kuantitatif. Misalnya, laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa saja memberikan laki-laki itu kode 1, perempuan kodenya 2. Atau sebaliknya, laki-laki kodenya 2, perempuan kodenya 1. Ini bisa dibuat menjadi angka. Atau misalnya seperti ini, ada skor pandai, cukup, kurang. Kategori pandai itu misalnya skornya dari 80 hingga 100. Kategori cukup dari 60 hingga 79, dan kategori kurang dari 30 hingga 50. Dan di bawah ini mungkin bisa saja ada rentang-rentang lainnya yang belum termasuk ke dalam kategori ini. Tetapi kita bisa membuat data kualitatif ini menjadi angka. Nah, berikutnya bersifat objektif atau harus sesuai dengan kenyataan. Karena apabila datanya diubah, tentu simpulan yang nantinya diambil akan berubah juga. Nah, kemudian harus universal. Karena statistika itu ketika dilakukan dimanapun, hasilnya harus selalu sama. Karena tadi bersifat objektif ini dan berdasarkan kenyataan. Tentunya apabila memiliki data yang sama, seharusnya hasilnya akan sama. Statistika untuk pendidikan, walaupun Anda berada pada prodi Bahasa dan Sastra Indonesia atau Nondik, statistika untuk pendidikan juga kadang-kadang perlu kita kuasai, karena mau tidak mau kita berada pada universitas pendidikan, tentunya hal yang berkaitan dengan pendidikan setidaknya sedikitnya bisa dikuasai. Nah, ada statistika untuk pendidikan adalah ilmu yang membahas tentang hal yang berhubungan dengan pendidikan, biasanya proses belajar mengajar. Misalnya ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya suatu model terhadap peningkatan kualitas atau kemampuan membaca seseorang misalnya. Ini biasa digunakan di pendidikan. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga Anda semua bisa memahami hakikat statistika ini dengan baik. Kemudian Anda bisa mencari tahu apa saja yang misalnya bisa memanfaatkan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Anda isi kolom tugas terkait statistika dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Anda beri contoh sebanyak-banyaknya, kemudian masukkan ke dalam kolom tugas yang tersedia di platform Google Classroom Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.